Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pasien, wabarakatuh. ya nggak apa sih. Ya, selamat sore. Perkenalkan, Ibu, saya Perawat Hasna. Di sini saya yang bertugas dari pukul 7 sampai 12 siang nanti ya Bu. Baik, Ibu bisa tolong disebutkan nama dan juga usia. Terus kita lihat cek. Ya, baik, dengan Ibu Dia, usia 24 tahun ya Bu ya. Oke. Hamil muda. Ya, usia 24 tahun ya Bu. Baik Ibu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik antenatal ya Bu, sesuai perjanjian kita kemarin atau kontrak kita kemarin. Nanti untuk prosedurnya Ibu ikuti arahan dari saya saja ya Bu. Nanti untuk waktunya kurang lebih 15 sampai 20 menit. Apakah Ibu bersedia? Ya, bersedia. Baik, apakah ada yang tanyakan Bu? Ya, belum ada. Baik, ini untuk tujuannya adalah untuk mengetahui kesehatan ibu dan juga janin ibu ya Bu. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, nanti tidak perlu malu ya Bu, karena kami sudah biasa melakukan seperti ini. Privasi akan tetap terjaga. Tutup tirai, jaga privasi, terus kita cuci tangan, pasangkan selimut. Jangan lupa pasangkan selimut. Setelah itu kita posisikan ibu telentang, kakinya juga diluruskan. Baik Ibu, bisa saya mulai ya Bu. Baik, ini kita lihat untuk rambutnya Ibu ini sudah bersih ya Bu. Mungkin Ibu tadi sudah keramas. Untuk bagian matanya ini skleranya tidak icterik ya Bu. Juga konjungtivanya tidak anemis. Untuk bagian hidungnya tidak terlihat sedikit ada kotoran ya Bu, maksudnya sedikit ada kotoran ya Bu. Mungkin setelah ini Ibu bisa bantu untuk dibersihkan. Untuk bagian pipi, tahu kloasma? Tahu. Apa? Yang Ya, biasanya di sini ada flek hitam. Itu namanya kloasma, tapi jangan bilang kloasma ke ibunya. Ya, baik Ibu, ini di sini terlihat ada sedikit bintik-bintik hitam ya Bu di bagian pipi kanan dan juga pipi kiri. Untuk bibirnya ini tidak sianosis ya Bu atau tidak? Kebiruan. Baik, tidak kebiruan. Namun ini bibirnya sedikit kering ya Bu. Mungkin Ibu saat ini bisa dibantu untuk sering minum seperti itu. Untuk kebersihan giginya ini sudah bersih ya Bu. Ibu rajin untuk, jangan lupa untuk rajin menyikat gigi. Untuk telinganya juga tidak terlihat ada kotoran atau benda asing. Sebelah kirinya juga udah. Saat itu kita turun ke bagian leher. Untuk di leher kita inspeksi terlebih dahulu apakah ada yang patut dicurigai. Kita juga bisa meminta ibu untuk dibantu menelan. Ibu bisa tolong dibantu untuk menelan ya Bu 2 kali. Udah, terus kita curigai nih apakah ibunya ada kesulitan menelan atau tidak kayak gitu. Terus habis itu kita palpasi bagian kelenjar ininya apakah ada benjolan atau pembengkakan atau tidak seperti itu. Kalau misalnya kita seperti ini boleh, namun terlihat seperti mencekik ya, kita mungkin bisa dari kebalikannya seperti ini. Ini karena kesuan ya, intinya dari sini ke bagian belakang. Nah, kita raba nggak mungkin 1 kali doang ya, karena mungkin awalnya mungkin sebenarnya nggak ada gitu, tapi ternyata ada ya, seperti itulah ya. Dah, itu di bagian leher. Terus kita turun ke dada. belum, ke payudara dulu, ke payudara. Ya baik Ibu, permisi ya Bu ya, saya buka pakaian atasnya. Terus kita yang pertama kaji apakah payudaranya simetris atau tidak. Baik Ibu, ini untuk kedua payudara Ibu terlihat simetris. Kalau misalnya ada yang dicurigai salah satunya besar gitu ya, atau mungkin yang salah itu bagian yang kecil atau yang besarnya, itu kita harus palpasi ya. Cuma kalau misal kalian di awal bilang simetris, ya udah gitu ya. Maksudnya ini cukup, nggak usah dipalpasi, nggak apa-apa gitu. Nah, kenapa kita harus palpasi? Karena kalau misal terlihat ada perbedaan antara kanan sama kiri, takutnya itu ada benjolan atau pembengkakan. Nah, itu nanti kita harus cari tahu kenapanya gitu. Itu di payudara. Lalu kita cek, oh ya Bu, ini untuk areolanya sedikit kehitaman ya Bu. Lalu untuk putingnya ini tidak masuk ya toh. Ya nggak tahu ibunya kalau kita mau inverted ya. Ini putingnya menonjol ya Bu gitu. Ini sudah bagus gitu. Ibu di sini untuk usia kehamilannya sudah berapa ya Bu? Berapa minggu? Misal udah 35 gitu atau 36 minggu gitu. Terus habis itu kita cek adanya
kolostrum atau ibunya nggak tahu kolostrum? Cairan. Ya, permisi ya Bu. Terus saya gini. Oh ya, ini sudah keluar sedikit ya Bu. Terus jangan lupa yang sebelah kiri. Nah, kalau misalnya ada pemeriksaan yang kanan atau kiri, nanti waktu kalian OC, misal kayak payudara, terus ketiak gitu ya, terus kaki gitu ya, itu kalian apa ya bisa bilang kita lakukan juga hal yang sama di bagian sebelah gitu, sebelah kiri misal gitu. Biar apa? Biar mempersingkat waktunya ya. Terus udah kanan sama kiri ini di bagian payudara. Terus kita masuk ke ya sila. Ibu bisa dibantu untuk tangannya ke atas ya Bu. Itu harusnya nggak begini ya ke sana. Nih terus habis itu kita lihat dulu nih. Kita lihat adakah benjolan atau tidak, kita inspeksi atau pembengkakan. Nah kalau misal ibunya gemuk, otomatis kita harus pegang, kita harus palpasi ya, karena kita nggak tahu tuh itu tuh lemak atau ternyata ada benjolan. Terus udah kita raba, kita palpasi. Permisi ya Bu. Oh ya Bu, di sini tidak teraba adanya benjolan atau pembengkakan. Kalaupun ada ya kalian boleh bilang kayak gitu. Pak, yang namanya pemeriksaan tuh nanti kalau udah di di rumah sakit tuh nggak mungkin normal semuanya. Nggak mungkin, cuma kan kita biasa buat OC apa normal gitu ya. Cuma nanti kalau udah semester naik tuh banyakkan normalnya, karena kita dapatnya kasus. Besok juga kalian dapatnya kasus apa sih yang pakai ini? Oksigen ya. Ya nanti kalian suruh baca kasus, nanti ditanyain pakai apa gitu. Terus nanti gini, yakin gitu. Nah itu buat pengecoh. Kalau kalian yakin ya udah yakin, kalau enggak ya berarti ya gitulah ya. Tuh udah bagian kiri udah juga. Terus kita tutup juga nih bagian atas. Permisi ya Bu, saya buka pakaian bawah Ibu. Terus kita inspeksi. Oh ya Bu, di sini Ibu terlihat ada sedikit stretch mark ya Bu, mungkin karena efek kehamilannya ya Bu yang sudah mulai membesar. Lalu di sini ada linea atau garis kehitaman, linea nigra gitu. Kita sebutin aja nggak apa-apa. Terus habis itu Ibu, ini untuk kehamilan pertama ya Bu. Ini untuk kehamilan pertama ya Bu. Baik, karena ini kehamilan pertama, ini tidak terlihat adanya luka bekas operasi sesar ya Bu. Udah tuh aman. Nah jangan lupa ini kalau abdomen apa tadi kuncinya? Tekuk. Iya, kakinya ditekuk. Udah kelihatan kan? Tolong tekukin. Oke, ngapain di situ? Caper Mbak, itu caper. Oke, ini kakinya ditekuk di abdomen, terus masuk kita hangatkan dulu biar nggak kaget. Siapa tahu tangan kita tuh dingin, tiba-tiba kita ngeleopot gitu. Udah, terus kita masuk ke leopard 1. Leopard 1 itu kita mencari fundus dan juga presentasi apa sih yang ada di bagian atas. Caranya, permisi ya Bu. Nah, seperti ini. Oh ya, ini fundusnya. Fundus siapa ya? Bagian Pantas. atas dari Lunak. rahim. Fundusnya apa ya fundus? Oh, placenta. Bukan. Bagian atasnya. Ya, bagian kayak kehamilan tuh batasnya itu bagian mana sih? Ya, tuh. Terus nih liatin ya caranya tuh nggak gini. Nanti kalau nyoba, awas kalau masih ada yang salah nih. Nggak kayak gini ya. Nggak. Terus nggak juga kayak gini. Tuh, itu aku praktekin sesuai teman-teman kalian yang udah pada praktikum. Terus habis itu nggak juga kayak gini. Ini kayak ular ya, nggak kayak gini nih, gitu ya. Terus jangan juga gini. Tapi lama-lama satu doang yang maju, gitu ya. Itu enggak. Tapi udah kita kayak tempelin aja. Terus kayak lagi apa ya? Kayak lagi ngurut gitu loh, pijet gitu loh, kayak ini, gini. Isi ya Bu. Kalau nggak dicoba tuh nanti susah gitu. Oh ya ini kok ini fundusnya ada di atas ya Bu, atau batas ininya ada di atas. Terus habis itu oh ya Bu, di sini terabanya tadi lunak, tidak beraturan, terus bundar. Berarti ini presentasi bokongnya ada di atas ya Bu. Ini normal gitu. Terus habis itu kita jangan lupa buat TFU. TFU, permisi ya Bu, kita ukur dari atas
apa? Pubis apa? Simfisis pubis ya. Kita ukur dari simfisis pubis ke Fundus. ke fundus. Kita pakai yang ins dulu, terus kita balik. Kenapa kayak gitu? Biar tidak ada bias apa sih kayak Ya, ya terus biar orang tuh nggak kayak harusnya tuh gede, harusnya gini-gini, harusnya tuh ya bisa orang desa tuh kayak gitu biasanya. Tuh buat di Leopard 1 ya. Kayak kita masuk ke Leopard 2, kita tetap menghadap ke ibu. Terus tangan kita terserah mau kalian kanan kiri dulu boleh. Pokoknya yang satu nahan, yang satu tuh menelusuri loh. Jangan setengah, jangan balik lagi. Tapi dari atas sampai sini. Oke, permisi ya Bu. Oh iya Bu, di sini kok terabanya kecil-kecil, tidak beraturan, terus bergerak aktif. Ini berarti ekstremitas. tangan kaki itu sudah. Terus kita tahan gantian. Permisi ya Bu. Oh ya Bu, di sini terabanya panjang, keras, licin. Berarti ini punggung. Biasanya disebut punggung. puka. Ya. punggung Puka. Karena normalnya tuh punggung ada di mana? kan Punggung Punggung ada di mana? belakang. Di kanan. Ini buat aja lagi. ini ya puka ya, itu buat di janin, buat di dalam. Ya emang sih punggung di belakang ya. Nggak salah sih. Iya. Oke. Tapi buat ini di Jangan ketawa. ini nanti kalian video tuh gini. Oke. Terus jangan sampai banyak. nanti pusing kalau kalian lagi lihat. Oke, terus itu di punggung ya, buat yang Leopard 2. Terus jangan lupa apa? Pakai apa namanya tadi? Iya, sebenarnya bisa juga pakai yang itu ya, pakai yang digital. Nanti jangan lupa kalau pakai yang digital kita pakaiin pelumas. Kalau pakai ini kita tempelin di sini. Terus tangan kanannya itu kita pegang Tangan ibu. Tangan ini Jam. Nah, buat perhitungannya aku tahu pasti kalian nggak tahu. Ya. Tahu. Gimana? Nih tahu Kak. Saya ngomong. Bisa deh ya. Gimana mindset coba? deh. Enggak Kak. Jadi yang 5 detik pertama dihitung gitu kan. Itu cuma aku tahu apa sih 5 detik pertama dihitung, 2 dihitung gitu ya. Nanti baru dikali. Nah, itu nanti Mbak tak share linknya ya buat kalian tahu caranya. Nanti ada di sini pada tok lah. Iya, oke. Tahu. Desain orang tak buka. Ya udah nanti kalian view sendiri kalau di rumah sakit suruh DJJ. Gitu ya. Terus itu Leopard 2. Terus kita masuk Leopard 3. Kita masih menghadap ke ibu, tangan yang kiri kita letakkan di fundus buat menahan. Tangan satunya kita ya di kepala. Digerakkan. Nah, jangan juga kayak mencubit ya. Jadi ini kan kayak ada kopong gitu ya. Itu kita tempelin aja. Tuh jangan juga gini nih, jangan juga begini. Jadi yang 3 tuh naik gitu. Itu kan sakit gitu ya. Susah juga. Tempelin aja semua gini. Ya. Oh ya Bu, ini sudah susah buat digerakkan. Berarti kepalanya sudah masuk ke apa namanya? Pintu atas panggul. Iya, atau PAP. PAP ya. Itu caranya kayak gitu aja. Terus kita masuk ke Leopard 4. Kita membelakangi, kakinya diluruskan. Permisi ya Bu. Terus sama nih, sama kayak yang atas, cuma ini kebalikannya. Permisi ya Bu. Terus udah apa nih pedangnya? Kepala tidak menyentuh. Iya. Oh ya Bu, ini tangan saya sudah sulit untuk bertemu, berarti kepalanya sudah memang benar sudah masuk ke pintu atas panggul. Nah, karena Leopard 4 itu tujuannya untuk memastikan tadi pemeriksaan Leopard 3 bener apa nggak sih kalau kepalanya tuh udah masuk ke pintu atas panggul. Terus kita tetap nih masih satu lagi, kita tahan di sini. Terus karena tadi punggungnya ada di mana? Di kanan. Iya, di kanan ya. Sini. Oh iya Bu, di sini teraba kosong, tidak ada bulatan atau keras gitu ya, tidak keras. Berarti Kepalanya menekuk. iya menunduk Menunduk. ya. Kalau kaki nekuk, kalau kepala menunduk. Apa namanya? Fleksi.
Itu normalnya. Kalau misalnya kok kayak gini terus dari punggung kita raba di sini langsung keras di bagian sini ya. Berarti kepalanya nih, kepala yang bayi tadi gini ya, dia ekstensi dia kayak gini ya. Udang. Oke, ini udah selesai di lepot 4. Ibu permisi ya Bu, saya masuk di lepot ya. Kita genitalia. Nah, besok kalau masang selimut di rumah sakit itu ada caranya, ada lipetannya harus berapa. Tuh ya, ini nggak rapi-rapi. Nih, terus habis itu di genitalia kita kaji. Ibu permisi ya Bu, ini terdapat sedikit keputihan. Mungkin setelah ini Ibu bisa dibantu untuk mengganti pembalut. Lalu tidak ada darah yang keluar dan juga tidak terlihat ada cairan ketuban yang rebes atau keluar. Setelah itu bagian ekstremitas, permisi ya Bu. Ini terlihat ada sedikit varises ya Bu. Lalu kakinya ini sedikit bengkak ya Bu. Mungkin karena Ibu kurang buat jalan paginya ya Bu. Nah, terus habis itu kita kasih tahu sekalian kalau misalnya bengkak banget gitu ya, itu Ibu mungkin setiap pagi bisa dibantu untuk banyakin gerak gitu ya. Terus habis itu kita kaji refleks brachialis, terus habis itu patella sama planus gitu. Terus udah selesai tuh ya. Itu buat pemeriksaan. Baik Ibu, untuk pemeriksaannya sudah selesai dilakukan ya Bu. Tadi untuk hasilnya normal, hanya saja tadi di bagian hidung ada sedikit kotoran dan juga di bagian genitalia. Mungkin setelah ini bisa dibantu untuk diganti pembalutnya ya Bu, karena tadi ada sedikit keputihan yang keluar. Lalu untuk di bagian ekstremitas, Ibu untuk setiap paginya diusahakan dibantu untuk sering jalan-jalan seperti itu. Baik Ibu, apakah ada yang tanyakan Bu? Baik, jika tidak ada jangan lupa kontrak waktu buat selanjutnya. Apalagi kalau kalian nanti di Rumah sakit. enggak, di makpur jiwa itu harus kontrak waktu selanjutnya. Apakah nanti terapi atau nanti apa, aktivitas apa, itu harus ada kontrak waktu. Kalau kalian nggak kontrak waktu, kalian kayak remedi ya. Itu di jiwa lebih loh kalau di jiwa. Kalau di ini mungkin sih nggak terlalu memahami Bu April. Oke, baik Ibu, nanti saya akan kembali ya Bu pukul 12 siang nanti untuk untuk melakukan pemeriksaan yang lain gitu. Terus baik Ibu, jika tidak ada yang tanyakan, terus kita rapihin. Terima kasih banyak Ibu sudah sangat kooperatif sekali kayak gitu. Terus kita rapin alat dan cuci tangan, terus selesai. Jangan lupa buat dokumentasi kayak gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ya. Oh iya, ya buat apa nih namanya? Jangka panggul itu Mbak dulu nggak diajarin buat ini. Cuma besok sih buat praktik buat OSCE nggak dipakai. Cuma kan nanti kalau misal kalian mau apa namanya, iya mau tahu, nanti Mbak kasih tahu juga. Ayo, video Itu lagi tadi. enggak? Hah? Video lagi enggak? Iya, video ya. Oke, ini buat jangka panggul. Sebenarnya sih tinggal dicek doang sih. Cuma tuh apa penempatannya itu Mbak takut salah. Pokoknya ada di bagian apa sih ya, pasnya tulang apa gitu kalau nggak salah. Nggak tahu Ya iya apa. pelvis. Iya apa gitu, pokoknya di bagian ini ada buat ngepasinya loh, buat ngukur gitu. Terus nanti tinggal gampang sih, pokoknya yang Mbak lupa tuh ininya loh, dipasin di sebelah mananya. Cuma buat ini tinggal dibaca dari sininya. Ini kan ada senti dan juga inch. Nah kalau misalnya senti ya berarti ini di 30 cm kayak gitu. Bacanya sih tinggal di bagian sininya ya. Ini ada senti sama inch gitu. Kalian mau baca yang mana? Gitu ya. Itu buat di jangka Panggul. Ada yang mau tanyakan lagi?